Punya gengsi gede di tongkrongan, kadang nyusahin gak sih guys? Pengen ngikutin lifestyle teman-teman, tapi nggak punya budget gede. Kamu nggak perlu malu lagi tahu. Soalnya sekarang nih dia mau ngasih rekomendasi iPhone murah dan masih worth it di penghujung tahun 2022 ini, yang harganya mulai 4 jutaan aja. Daripada kelamaan, mending langsung ke scene berikut yuk. Dari rekomendasi iPhone murah dan worth it untuk akhir tahun yang pertama, ada iPhone 12 mini. Buat kamu yang suka dengan HP compact dan minimalis, ini bisa banget loh jadi rekomendasi yang dipertimbangkan di akhir tahun 2022. Kalau ngomongin soal performa, meskipun mungil, iPhone 12 mini ini bisa banget bersaing loh. Kalau kita bandingin dengan iPhone SE 2020, iPhone 12 mini jelas jauh lebih unggul. Soalnya nih, HP ini udah pakai chipset A14 Bionic, sementara iPhone SE 2020 masih pakai chipset A13 Bionic. Meskipun sekarang seri terbaru iPhone udah pakai A16 Bionic, ya nggak kudet-kudet banget lah buat adu tanding gengsi di tongkrongan. Kelebihan lainnya yang bisa kamu pertimbangkan adalah fiturnya, yaitu wireless chargernya guys. Jadi kalau kamu ngerasa ribet ngecas pakai kabel karena takut terlilit kabelnya, dengan iPhone 12 mini ini bisa ngecas menggunakan powerbank wireless loh. Mungkin ini salah satu cara pihak Apple untuk mengurangi paket pembelian di dalam boxnya ya guys. Soalnya iPhone 12 mini udah nggak menyediakan charger dan headset di paket penjualannya nih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini ada di scene berikut. Masuk ke rekomendasi iPhone murah dan worth it untuk akhir tahun selanjutnya, ada iPhone 11. Kira-kira ada apa aja sih kelebihan yang ada di HP satu ini? Kalau kamu punya keluhan sama iPhone 12 mini yang baterainya cuma seuprit nih, pelit banget soalnya cuma 2227 mAh, maka dengan iPhone 11 masalah baterai bye banget deh. Soalnya HP ini udah disematkan kapasitas baterai yang lebih gede yaitu 3110 mAh. Ini juga udah dibuktiin sama Gadgets Live yang nyobain multitasking kedua HP ini. Hasilnya setelah 3 jam, dia bisa dapetin sisa baterai yang lebih banyak 4% dari iPhone 12 mini. Beralih ke performanya, iPhone 11 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic. Kalau di-compare dengan Android, chipset ini setara dengan Qualcomm Snapdragon 72G yang biasanya ada di kelas mid-range guys. Meskipun bisa dapat chipset Snapdragon tadi lebih murah, tapi inget ya, gengsi iPhone lebih tinggi loh. Performanya pun juga udah terbukti juga dengan mampu melibas beberapa game seperti PUBG Mobile, hingga Genshin Impact dengan lancar jaya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 11, kalian bisa ceki-ceki di scene berikut. Masuk di urutan ketiga, nih dia punya rekomendasi iPhone murah dan worth it untuk akhir tahun lainnya, yaitu iPhone X. Semisalnya nih, kamu ngerasa iPhone 11 masih kemahalan, maka iPhone X ini bisa jadi pertimbangan yang lebih murah lagi loh. Soalnya untuk urusan harga iPhone X lebih murah hampir 3 jutaan dibandingkan iPhone 11. Tapi jangan salah, walaupun dari segi harga lebih murah, untuk urusan panel layar, iPhone X bisa jadi lebih unggul. Soalnya iPhone X ini udah pakai panel OLED Super Retina HDR, sehingga warna yang terlihat lebih terang dan dinamis dibandingkan di iPhone 11 yang masih menggunakan panel IPS. Terus kalau kita ngomongin soal kamera, baik iPhone X maupun iPhone 11 sebenarnya punya resolusi yang sama, yaitu dual kamera dengan masing-masing 12 megapiksel. Lalu di iPhone X sendiri, kedua kameranya sudah dilengkapi dengan OIS, sehingga ketika kita sedang melakukan perekaman video dengan lensa zoom in, nggak perlu takut shaking lagi guys. Sementara untuk kamera depannya sendiri memiliki resolusi 7 megapiksel, yang juga dilengkapi dengan fitur True Depth, yang berfungsi juga sebagai Security Face ID. Tuh, kamu nggak usah takut lagi deh kalau bersaing HP-nya sama iPhone 11. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone X ada di scene berikut. Masuk di daftar yang keempat dalam rekomendasi iPhone murah dan worth it untuk akhir tahun kali ini ada iPhone XS. Meskipun udah punya konfigurasi kamera yang persis banget nih dengan iPhone X, kira-kira kenapa pamor iPhone XS lebih rendah ya di kalangan pengguna iPhone sendiri? Bahkan dari segi harga pun HP ini padahal lebih murah juga 1 juta dibandingkan dengan iPhone X. Kalau menurut media sih ini bisa jadi karena kapasitas baterai dari iPhone XS lebih kecil guys. Soalnya iPhone ini kapasitas baterainya ada di angka 2658 mAh. Bahkan
Bahkan kalau dipakai buat PUBG Mobile nih, iPhone XS cuma bisa dipakai main selama 3 jam aja. Tapi jangan salah, kalau kamu pakai buat main Mobile Legends, iPhone XS bisa lebih tangguh 2 jam lagi tahu. Sehingga kamu bisa gaming sampai 5 jam. Udah pakai settingan rata kanan juga lagi. Untuk urusan layar, HP ini juga masih bisa bersaing dengan iPhone X karena sudah menggunakan resolusi FHD+ dibandingkan dengan iPhone X yang masih HD. Cuma untuk kualitas tayangan, sayangnya iPhone XS harus sedikit nunduk ya, karena iPhone X udah pakai teknologi HDR. Eits, gak usah khawatir gitu dong Besti, karena chipset iPhone XS ini lebih maju dibandingkan dengan iPhone X, yaitu Apple A12 Bionic. Kalau diadu performanya dengan speed test, iPhone XS kelihatan banget jauh lebih unggul. Kita bisa lihat tes yang dilakukan oleh TechWisely, yang nyoba buka beberapa aplikasi untuk melihat siapa yang paling cepat running aplikasinya. Meskipun hanya berbeda beberapa detik dari iPhone X, tapi udah jelas iPhone XS lebih unggul loh. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone XS di scene berikut. Kalau ngomongin iPhone yang paling recommended untuk dimiliki di tahun 2022 ini, rasanya sama sekali nggak bisa ninggalin iPhone XR di dalam rekomendasi iPhone murah dan worth it untuk akhir tahun. Soalnya iPhone XR tuh iPhone yang paling laris dan paling dicari sejak tahun 2021 yang lalu. Soalnya ada nih temen dia yang masih fokus ngerank Mobile Legends dengan HP ini karena bisa stabil main di grafis ultra. Buat kamu yang ngakunya kaum gaming dan belum pernah nyoba smoothnya main game menggunakan iPhone, kamu bisa banget pertimbangkan iPhone XR ini. Kalau urusan performanya aja udah oke banget, untuk urusan kameranya kayak gimana ya price mania? Sayangnya kalau kamu masih pertimbangin beli iPhone untuk ngincer kameranya, mungkin kamu harus mundur pelan-pelan nih. Karena iPhone XR ini masih pakai satu lensa kamera aja yang beresolusi 12 megapiksel, lengkap dengan kamera depannya 7 megapiksel. Tapi untuk urusan kualitas masih mirip-mirip kok kayak iPhone X series lainnya. Jadi kalian yang udah kepincut sama HP ini karena performanya, jangan mundur jauh-jauh ya, karena nggak bisa bersaing di kameranya. Mending sini deh deket-deket sama Nidia. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone XR ada di scene berikut. Masih pengen yang body iPhone-nya nggak kalah compact dari iPhone 12 mini? Sini, kenalan sama rekomendasi iPhone murah dan worth it untuk akhir tahun selanjutnya. iPhone SE 2020. Punya ukuran layar 4,7 inci, kamu yang punya tangan mungil bakalan ngerasa nyaman banget ngegenggam HP ini. Dijamin lebih nyaman deh dari genggaman doi. Tapi kalau kita bahas secara keseluruhan, desain body dari iPhone SE 2020 ini emang ketinggalan zaman banget sih, karena bisa rilis bersamaan dengan iPhone X series ke atas. iPhone SE 2020 malah punya desain yang identik banget dengan iPhone 7 dan iPhone 8, tapi nggak ketuplek persis banget kok. Soalnya di iPhone SE 2020 ini punya logo Apple yang tepat berada di tengah-tengah bagian back covernya. Sementara di iPhone 7 dan iPhone 8 terletak agak naik ke atas guys logonya. Lalu iPhone SE 2020 ini layak banget dijadiin rekomendasi karena dilihat dari performanya juga ya price mania. Walaupun luarannya kelihatan jadul, tapi dalamannya bisa banget bersaing dengan iPhone 11, bahkan iPhone 11 Pro Max sekaligus. Pasalnya iPhone SE 2020 juga sudah menggunakan chipset yang sama dengan kedua HP yang barusan Nidia mention, yaitu Apple A13 Bionic. Kalau kamu bandingkan dengan iPhone X seri sebelumnya, HP ini kecil-kecil cabai rawit loh, karena nggak kalah ngebut. Cuma ada sedikit catatan nih, Apple harus mengorbankan kapasitas baterai di HP ini untuk meningkatkan performanya. Soalnya kapasitas baterai di iPhone SE 2020 ini cuma 1821 mAh aja. Dan ini terhitung kecil banget guys, mengingat harganya yang masih cukup merogoh kocek kita. Kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini di scene berikut. Udah sampai sini, kira-kira ada nggak sih yang jadi favorit kamu? Coba tulis di kolom komentar dong. Sebelum masuk ke rekomendasi yang terakhir nih, dia nggak pernah bosan mau ingetin untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook supaya nggak ketinggalan update-update selanjutnya.
Datang dari seri 8 untuk rekomendasi iPhone murah terakhir dalam video ini adalah iPhone 8 Plus. Ya, walaupun akhir-akhir ini harganya cukup meroket, tapi nggak terlalu mahal-mahal banget kok. Dibanderol dengan harga 4 jutaan, rasanya kalau kita compare dengan seri 10 nggak apple to apple ya. Jadi kita bisa bandinginnya dengan seri 7 aja. Dari sektor desainnya, iPhone 8 Plus ini sebenarnya identik banget dengan iPhone 7 Plus. Mulai dari dimensi layarnya yang meskipun lebih besar, namun perbedaannya hanya beberapa milimeter aja. Terus dari sisi penempatan dan spesifikasi kameranya pun masih terbilang sama, dengan dua kamera di bagian belakang yang punya resolusi 12 megapiksel serta kamera selfie 7 megapiksel. Tapi kalau kita beralih ke sektor dapur pacunya, jelas kali ini iPhone 8 Plus udah menggunakan dapur pacu yang lebih kekinian, yaitu chipset A11 Bionic. Ini nih salah satu alasan yang masih jadi recommended banget di akhir tahun price bunganya. Nggak cuma itu, meskipun tergolong jadul karena rilis di tahun 2017, tapi sampai sekarang masih dapat update iOS 16 kok. Kamu nggak bakalan jiper deh sama teman-teman tongkrongan yang udah pakai iPhone X series ke atas, karena iPhone 8 Plus juga nggak kalah keren. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 8 Plus di scene berikut. Nih dia undur diri dulu ya, cobalah.